Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah video jawaban ujian akhir semester Prodi PTIK RPL untuk mata kuliah instalasi web server dengan dosen pengampu Bapak Nanang Abdurrahman MKom. Perkenalkan, nama saya Arif Falsafa dengan NIM 211223186 Prodi PTIK RPL. Di sini saya akan memvideokan jawaban UAS pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan UAS tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan langkah-langkah menginstalasi sistem operasi pada server berdasarkan SKKNI nomor 082 tahun 2017, unit kompetensi C.63S AM00.006.1, menginstal sistem operasi server. Baik, dari dokumen KKNI nomor 082 tahun 2017 terdapat tabel dengan judul unit menginstal sistem operasi server. Dengan deskripsinya, ini berhubungan dengan kebutuhan dalam menginstal sistem operasi server. Yang pertama terdiri dari dua kolom, yaitu elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Pada elemen kompetensi yang pertama adalah mempersiapkan kebutuhan proses instalasi sistem operasi server. Nah, itu kriterianya adalah daftar kebutuhan instalasi yang ditentukan. Jadi sebelum kita menginstal sistem server, kita mendaftar dulu atau mendokumentasikan kebutuhan instalasi tersebut dan mempersiapkannya untuk instalasi. Yang kedua, alat pendukung instalasi disiapkan. Tentu jelas alat pendukung instalasi harus disiapkan seperti software, hardware, dan lain sebagainya. Terus elemen kompetensi yang kedua adalah menginstal sistem operasi server tersebut. Nah, di sini di kriteria unjuk kerjanya adalah yang 2.1 itu, server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan spesifikasi server. Di sini dijelaskan kebutuhan spesifikasi server yang dimaksud adalah dokumentasi spesifikasi perangkat keras server. Jadi sebelum menginstal, kita harus mendokumentasikan spesifikasi apa atau perangkat keras apa yang cocok atau yang dibutuhkan untuk menginstal sistem operasi server, untuk menginstal operasi servernya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai servernya besar, perangkat kerasnya adalah tidak cocok. Kemudian yang 2.2, server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan teknis. Kebutuhan teknis di sini adalah boot menu, tipe instalasi, partisi, alamat, regional, nama server, keamanan pengguna, update, tambahan, dan konfigurasi lainnya. Jadi setelah bersiapkan hardware dan softwarenya, dan juga mempersiapkan tipe instalasinya, ya, itu alamat, regional, nama server, keamanan yang digunakan, tambahan, konfigurasi, dan lain sebagainya. Elemen yang ketiga adalah menguji hasil instalasi sistem operasi. Di sini terdiri dari 4 kriteria, yaitu proses instalasi server diuji diuji sesuai dengan alat penguji sistem operasi server. Alat penguji server biasanya adalah alat bawaan dari software server untuk melakukan tes seperti integrity test, checksum error, dan sejenisnya. Yang kedua, 3.2, konfigurasi sistem operasi server diuji sesuai dengan alat penguji server. Yang ketiganya, penyesuaian instalasi sistem operasi server dilakukan sesuai dengan hasil pengujian. Kemudian yang selanjutnya, penyesuaian konfigurasi awal server dilakukan dengan hasil pengujian. Itu adalah poin dari menguji hasil instalasi sistem operasi server. Jadi setelah diinstal si software untuk server tersebut, lalu kemudian diuji. Nah, setelah diuji, ada elemen yang keempat, yaitu mendokumentasikan konfigurasi sistem
operasi installasi server. Nah, poin-poinnya atau kriterianya unjuk kerjanya adalah satu, dokumentasi proses instalasi server dibuat, yang kedua dokumentasi konfigurasi server dibuat, yaitu jadi itu nanti dicatat atau didokumentasikan proses-prosesnya setelah selesai. Nah, kemudian ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 2 adalah common network service pada server telah ditentukan di antaranya web server, database server, DNS server, dan DHCP server. Jika diimplementasikan pada SO Linux atau Debian, maka paket apa saja yang cocok diinstal untuk layanan di atas? Jelaskan. Baik, untuk yang kedua ini, nah di sini sudah ada tabel jenis layanannya yang terdiri dari web server, database server, DNS server, dan DHCP server. Nama paketnya adalah yang cocok, menurut saya nama paket yang cocok diinstal untuk layanan tersebut. Yang pertama untuk layanan web server adalah Apache. Nah, Apache di situ ada fungsi yang harus dijelaskan. Fungsi dari Apache adalah memperoleh berkas yang berisi permintaan request klien melalui web server, kemudian Apache akan memproses data tersebut dengan menghasilkan keluaran output yang diinginkan oleh klien. Output didapat berdasarkan data yang tersimpan dalam database website tersebut. Nah, Apache itu tersendiri adalah salah satu jenis web server yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Microsoft Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya, maupun platform-platform yang ada, dan digunakan untuk melakukan pengaturan fasilitas web menggunakan sebuah protokol yang dikenal dengan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Itu adalah Apache dan fungsinya. Yang berikutnya untuk jenis layanan database server, nama paket yang bisa digunakan adalah MySQL. Jadi untuk layanan database server itu software yang bisa diinstal itu menurut saya adalah MySQL. MySQL itu adalah sistem manajemen database relasional atau database atau data server. Jadi basis data ya. Di sini disebut juga Structure Query Language atau kependekan atau kepanjangan dari SQL itu Structure Query Language yang bekerja model client to server atau server to client, balik ya. Nah, itu dari MySQL. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini fungsi MySQL adalah untuk data warehousing atau gudang data atau database, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber untuk e-commerce maupun aplikasi login. Nah, yang berikutnya untuk layanan DNS server, aplikasi yang bisa kita install adalah namanya BIND atau BIN. Nah, apa sih BIN? BIN adalah yaitu kepanjangan dari Berkeley Internet Name Domain. Berkeley Internet Name Domain adalah server domain atau name server ya, DNS atau name server DNS yang paling umum digunakan di internet. Khususnya pada sistem operasi bertipe Unix yang secara de facto merupakan standar. Jadi fungsi BIN ini adalah untuk membuat DNS ya, domain name server. Jadi yang www itu namanya domain name server ya. Nah, ini bekerja pada konsep client server dan diterapkan pada server yang terpusat disebut server DNS atau name server. Memiliki wewenang untuk mengolah beberapa nama domain dan mengacu kepada beberapa domain lainnya yang dikelola server DNS lain. Itu fungsi dari BIN. Yang berikutnya untuk DHCP server itu aplikasi atau software yang bisa diinstal adalah ISC DHCP server. Nah, fungsinya adalah satu, mengelola dan menyebarkan IP address. Jadi si DHCP ini itu fungsinya mengelola, membagikan IP ke setiap perangkat klien. Jadi mendistribusikan dan dilakukan sekaligus dalam waktu bersamaan ke banyak perangkat secara otomatis.
Jadi administrator tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer secara manual, jadi secara otomatis dibagikan. Yang kedua adalah memperbaharui IP address secara otomatis. Jadi IP address yang digunakan klien itu kan memiliki masa berlaku pemakaian atau kadaluarsa. Jadi si DHCP ini akan terus memperbaharui alamat IP yang sudah kadaluarsa atau berakhir. Nah, itu fungsinya. Yang ketiga adalah mencegah IP konflik. Nah, di sini kan banyak IP-IP yang sama berakibat terjadinya konflik di jaringan. Nah, dengan adanya DHCP server ini itu akan mencegah IP tersebut konflik atau bertabrakan. Terus yang keempatnya, mendorong penggunaan kembali IP address. Jadi fungsinya adalah membantu klien menggunakan alamat IP yang sedang tidak digunakan oleh perangkat lain. Nah, si DHCP akan memeriksa apakah alamat IP tersebut sedang tidak digunakan atau off, sehingga alamat dapat digunakan oleh perangkat klien lainnya. Itu mungkin penjelasan untuk pertanyaan yang kedua. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir di sini, jelaskan tools monitoring yang Anda ketahui untuk memantau kinerja sistem pada server. Baik, ini jawabannya adalah tools monitoring untuk memantau kinerja sistem pada server yang pertama itu yang saya tahu adalah Nagios Core, namanya Nagios Core ya. Nah, apa sih Nagios Core? Nagios Core itu adalah tools open source yang banyak digunakan untuk memantau kinerja server jaringan. Nagios juga bisa digunakan untuk memonitor sistem aplikasi, layanan, dan berbagai proses bisnis dalam proyek DevOps atau disebut Developers and Operation. Nah, keunggulannya, Nagios akan dengan cepat memberitahu staf teknisi mereka jika terjadi masalah pada sistem, aplikasi, layanan, server, atau jaringan. Dengan begitu, proses perbaikan bisa segera dilakukan, sehingga masalah tidak berdampak pada end user atau pengguna, pelanggan, dan jalan bisnis Anda. Jadi Nagios menyediakan tools untuk memonitor aplikasi dan status aplikasi, termasuk aplikasi Windows, aplikasi Linux, aplikasi Unix, dan aplikasi web. Begitu ya. Jadi si Nagios ini akan dengan cepat memberitahukan di layar kepada development atau staf teknisi jika terjadi masalah pada sistemnya. Begitu. Nah, untuk tools monitoring yang kedua itu adalah CollectD ya, CollectD. Nah, CollectD adalah server monitoring open source yang populer. Tool ini mengumpulkan statistik performa basic system dari waktu ke waktu. CollectD juga menyimpan data yang dikumpulkan dalam berbagai format. Nah, jadi CollectD ini nanti bentuknya adalah monitoringnya berbentuk statistik ya, laporan statistik di situ ya. Keunggulannya apa? CollectD ditulis dengan bahasa pemrograman C++ ya, dan tersedia untuk berbagai atau beberapa sistem operasi. Jadi ada sejumlah plugin dan berbagai sistem yang memungkinkan untuk mengumpulkan data dari luar metrik sistem yang penting seperti CPU dan memori. Memiliki lebih dari 100 plugin dari case standar hingga yang sangat khusus dan canggih. Baik, begitu jawaban atau penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan UAS yang Bapak berikan. Semoga apa yang saya jawab dapat dimengerti. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk link video nanti saya sertakan di dokumen yang saya upload ke Ruangmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.